Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Mata-Mata. Perkenalkan, saya Andi Mayanto. Saat ini tepat berada di kediaman Jibob atau Pak Haji. Haji Bobi, ya, maksudnya Bang Jibob channelnya. Bang Jibob. Oh, iya, Nah, channel Bang Jibob. jangan lupa tadi pakai baju subscribe nih. juga nih, Bang. Pakai baju, Iya. channel Bang Jibob. Hah? Channelnya Bang Jibob, subscribe ya. Iya. Ada juga marketing manager dari Alhamdulillah ya Allah. perusahaan Uling. Nah, ini Bang Tio. Mantap. Lanjut, kita akan bincang-bincang seputar keseharian Bang Jibob dan Bang Tio. Jangan kemana-mana. Sebelumnya, subscribe, like, komen. Kalau nggak ada yang seneng, telepon aja langsung. Boleh. Boleh itu Pak, gitu ya. Kita banyak kawan-kawan di channel, entah itu di lingkungan sekitar. Apa sih kesibukan Bang Jibob ini dalam keseharian? Coba silakan Pak Haji. Ya. Mungkin kita bisa mulai dari bangun tidur. Iya, habis bangun tidur ku terus mandi. Iya. Bangun tidur ku terus mandi. Ya, saya kan memang sehari-harian seperti begini aja, setiap hari di rumah terus kan. Karena kan usaha saya di rumah. Jadi usaha saya kan di depan rumah. Jadi kita sambil usaha bisa sambil nungguin ini di rumah sama kumpul sama keluarga tapi sambil usaha gitu kan. Karena selain kita usaha depan rumah, kita juga supplier pabrik gitu kan. Ya adalah buat di di Pisman ya, ada gulung begitu. Iya. Nah, buat makan, buat ngopi itu kita buat bayar kopi. Bang Haji juga dikenal banyak menggeluti organisasi di berbagai organisasi. Nah, saya nggak mau spesifik. Ya. Mungkin saat ini yang sedang hangat-hangatnya Bang Haji fokuskan, nah, di mana ini? Ya, sekarang saya lagi sibuk, mungkin ada kegiatan sedikit di pondok pesantren. Karena kan pondok pesantren tempat kita ngumpul, ya, tempat kita ngobrol, tempat kita ngaji sama guru kita. Besok tanggal 5 kita akan mengadakan milad pondok pesantren yang ke-12. Sebenarnya kalau sebelum rencana kemarin kita mengadakan milad dulu besar-besaran. 1 minggu kita full, ada rencana, sudah direncanakan, udah listnya udah penuh dari mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai hari Minggunya kita sudah ada di sana. Tapi karena ada arahan dari pemerintah masalah PPKM, jadi khusus pondok pesantren kita agak diredam sedikit masalah buat miladnya, karena supaya jangan terlalu wah. Nah, jadi kita ada yang beberapa yang dikurangi. Kita tapi tetap besok kita hari Kamis pagi kita ada hitanan. Besok kita ada hitanan pondok pesantren Al-Falah Istighosah, itu hitanan yatim dan duafa itu 15 orang. Tapi kita masih menampung, barangkali ada yang rekan-rekan subscriber Mata-Mata yang mau daftar buat hitanan, kita masih menampung sampai besok hari Kamis kan. Jadi kita hitanan hari Kamis pagi, mungkin sampai jam 12 selesai. Itu selain hitan gratis, itu nanti dapat bingkisan dari pondok pesantren. Setelah itu nanti juga kita ada perawatan setelah dihitan itu kan ada perawatan kesehatannya, penyembuhannya nanti masih ditanggung sama klinik, karena kita bekerja sama klinik cempaka di BCL, Bumi Citra Lestari. Jadi selama pengobatan sampai sembuh itu masih ditanggung sama klinik. Nah, setelah selesai hari Kamis, kita hari Sabtu pagi kita ada pengajian kaum ibu-ibu, nanti diisi sama salah satu pengasuh di pondok pesantren Cipulus. Nanti di situ kita sekalian ada santunan anak yatim sekitar 350 orang. Nah, 350 orang itu kita santunan anak yatim, kita dapat amplop dan bingkisan hari Sabtu pagi. Nah, setelah itu malamnya kita ada puncaknya. Nah, puncaknya itu kita kumpul-kumpul semua jamaah sama alumni pondok pesantren. Nanti kumpul, nanti semua pada naik panggung, ustadz-ustadz yang pada bisa semua akan ditampilkan
Saya itu udah dirangkum jadi diperkecil gitu kan. Tadinya full kita lomba-lomba, tadinya ada lomba-lomba dihilangkan. Terus pengobatan gratis kita dihilangkan karena untuk mengurangi kerumunan orang. Nah, saya kira cukup gitu, Bang Kimai. Untuk ini kan ada acara hitan masal ya, Ya. Pak Haji. Untuk yang mau minat dan mendaftar ke siapa nih Pak Haji? Silakan bisa hubungi langsung saya di nomor sekian. Ya, ini tertera di sini sama Bang Kimai, atau hubungi Bang Kimai juga bisa. Tapi waktunya sampai besok ya, karena kan Sabtu pagi, Kamis pagi kita udah eksekusi. Terakhir tanggal berapa nanti? Besok tanggal 3, karena acaranya tanggal 4. Mengingat tadi katanya ada arahan dari pemerintahan nggak bisa WAP. Iya betul. Untuk penceramahnya sendiri bagaimana ya? Kemarin saya bersama tim dari Pondok Pesantren sudah silaturahmi ke Sleman, Jogja, ke kediaman Kiai Haji Gus Muafik di Sleman. Beliau sudah sangat respon, tapi karena kita ada arahan dari pemerintah, akhirnya untuk beliau kita alihkan buat di acara Maulid. Nanti Maulid bulan Oktober di Pondok Pesantren, mungkin kita akan mengundang Gus Muafik. Jadi tadinya mau di acara milad, tapi karena masih ada PPKM begini, kita alihkan nanti di acara Maulid Pondok Pesantren. Saya kira begitu, bagaimana? Terima kasih Pak Haji. Sebelum ke Bang Tio, saya masih penasaran sama Bang Jibob nih. Biasa memang. Kita mau kolek terus sih Bang Jibob ya. Ini Bang Jibob. Bareng ngopi, mata-mata. Ayo mari dimakan nih. Iya, makasih, Ini makasih. kue tradisional ini. Jadi saya juga baru melihat tadi ada pas Bang Kimai, Bang Rio lagi kumpul, ada yang lewat begini. Ini makanan saya lagi masih kecil ini. Dadar gulung, apem. Ini apa namanya? Misrok apa tuh? Hijau-hijau gitu tuh. Udah lupa ini zaman masih kita kecil. Zaman kita masih bocah, sampai sekarang udah punya bocah kita. Gak tahu mama nanti Maya. Belum tentu tahu. Bisa kok bikin ini. Iya, belum tentu bisa. Ngomong-ngomong Pak Haji, istri berapa? Berapa ini Pak Haji? Biar takut nanti obrolan kita apa ya, enak gitu. Istri saya satu, Bang Kimai. Iya. Istri saya satu. Alhamdulillah. Dan kalau bisa mah udah satu seterusnya. Amin. Oke, Bang Kimai. Amin. Iya. Amin. Anak saya 4. Ya. Anak saya 4. Jadi saya itu termasuk yang kawin muda. Jadi saya tuh 21 tahun udah menikah gitu kan. Makanya sekarang saya umur 45, anak saya umur 22, 23. Anak saya itu. Jadi anak saya udah sarjana yang satu. Kemarin di wisudanya kan LC. Jadi nggak pakai wisuda. LC itu lulusan corona. Iya. Jadi di wisudanya di rumah gitu Bang Kimai. Iya. Pak Haji saat ini usia berapa? Anak saya Pak Haji sendiri. Saya 45. Coba itu. Iya, Masih saya muda 45. banget. Ini calon pemimpin masa depan. Amin. Jadi saya kelahiran tuh 15 Agustus 1977. 15 Agustus yang saya tahu itu pas hari lahir Kabupaten Bekasi. Hari jadi Kabupaten Bekasi kan 15 Agustus gitu kan. Berbarengan ya Pak Haji. Berbarengan ulang tahun Kabupaten Bekasi. Nah, anak saya yang kedua, tadi kan masalah keluarga. Anak saya yang kedua sekarang kelas 2 Alia. Kelas 2 Alia atau kelas 5 kalau di pondok namanya. Mie ayam mau nggak mie ayam? Kita pesen mie ayam aja dulu. Iya, mie ayam. Coba itu. Iya. Main. Ada yang lewat dipanggilin, Masya Allah. Kenyang loh ya. Telinga ya kita ke Bang Dia saat ini sedang menggeluti dunia marketing ya. Di sebuah perusahaan otomotif. Betul. Nah, kisah suka dukanya di marketing otomotif itu apa sih? Mungkin Waduh. Kalau bicara suka duka gimana ya? Banyak banget duka ya sebenarnya. Iya. Marketing itu. Karena jualan mobil kayak bukan jualan telur, banyak. Ya kan, begitu dengan arah yang sekarang ini kan pandemi kayak gini, masyarakat lagi sangat terpuruk dalam segi ekonomi kan. Ya paling ya alhamdulillah ada aja sih, per bulan tuh ada aja alhamdulillah, jualan 1 atau 2 alhamdulillah masih ada. lagi masih berusaha. Masih ada. Iya. Yang penting tetap ikhtiar jalan. Siap. Nah, Bang Tia, Siap. kembali Bang Lanjutkan. Nih, soalnya tadi Emang saya belum juga selesai. mau ngorek-ngorek ini juga Iya, Bang iya. Kimai.
Ayo kita sama-sama. Iya, mau nyerang ini juga kita. Itu anak saya belum selesai yang kedua. Iya, lanjut aja. Jadi anak saya yang kedua itu kelas 2 aliyah di Pondok Pesantren Darul Mukni Al Maliki. Itu di Kelapa Nunggal Bogor. Diasuh sama Kiai Haji Mustafa Mukni. Beliau termasuk juga Syekh Maliki di Mekah gitu ya. Nah, yang ketiga anak saya kelas 6 sekarang di SD sini, Karangrade 02. Nanti mungkin sudah saya daftarkan juga ke Pondok Pesantren Darul Mukni juga, jadi ngikutin kakaknya. Jadi, nanti mungkin setelah lebaran kelas 1 sanawiyah masuk ke pondoknya. Nah, yang ketiga ini 1 cewek. Jadi anak saya 3 cowok, yang cewek itu terakhir. Kayaknya udah cukup terakhir katanya, udah cukup 4. Kesian emaknya katanya yang beranakin mulu katanya. Iya. Jadi yang 4 itu baru yang cewek itu sekarang 5 tahun. Bulan Agustus besok 5 tahun. Sekarang masih kurang 5 tahun. Saya kira gitu, Bang Jemai. Nah, itu kan tadi anak dan istri. Kalau Bang Jibob sendiri ini dari anak keberapa dan berapa bersaudara? Oh iya, saya itu 4 bersaudara saya. Saya itu termasuk anak yang kedua. Jadi anak saya pertama itu ini kakak saya kan Ajintin kan. Beliau di usaha apa namanya WO apa tuh kalau wedding, WO kan berarti ya. Jadi buat acara-acara pernikahan beliau. Jadi terus saya yang kedua. Saya kan main barang-barang bekas aja sama, iya. Main yang bekas-bekas, barang bekas-bekas ngebul itu mainan saya itu. Tapi cewek bekas nggak ada di saya, Bang Gima yang tahu. Bang Gima yang tahu. Nah terus ada adik saya, adik Suherman. Adik Suherman itu sekarang dia buka material di GCC Sakura. Terus adik Suherman punya anak 3. Adik Suherman punya anak 3. Terus bontot saya Suryadi punya anak 3 juga. Jadi sama seperti saya. Kalau saya kan 3 cowok, bontot cewek. Kalau yang dari orang tua saya, cewek dulu pertama, cowok 3. Begitu sama-sama 4. Bang Gimai punya berapa, Bang Gimai? Jangan ke saya. Jangan ke saya dulu ya, Bang saya. Gak mau dia ditarik ya. Bang Tio kurang ini. Bang Tio penasaran dia mau nanya apa ya, Bang Tio. Silakan. Ya. Buat Ini bagi. enggak dimakan ini. Waduh, siap. Udah mie ayam mah. Saya lagi pesen mie ayam no. Bang Tio tadi kan bilang, Bang Tio juga mau tanya-tanya sama Haji nih. Ntar dulu. Saya juga kau punya channel nih Bang Jibo. Ya kan? Bang Kimai belum punya channel kaos saya. Bang Rio mah kan sudah ya. Iya, Saya ambilin kaos dulu. Siap. Alhamdulillah. Kaos dulu. Mantap. Tuh. Wih. Ini buat Bang Kimai yang punya mata-mata. Pakai Bang Kimai. Terima kasih. Iya. Pakai langsung pakai. Iya. Terima kasih Bang Jibob. Ya sebenarnya kalau buat si Rio itu kalau menurut saya mah punya beginian bisa. Karena kan emang kehidupannya begini ngobrol, emang kehidupannya ngobrol. Kalau marketing kan kehidupannya ngobrol. Nah, ngobrol-ngobrol itu dibikin konten. Iya, ngobrol-ngobrol dibikin konten. Langsung dipakai pas. Mantap. Makasih Bang Haji Jibob. Keren. Jangan lupa Channel silaturahmi. Pas ya. Karena bikinnya yang kecil, bikinnya tangan pendek. Kalau kemarin kan tangan panjang. Tangan panjang karena kan pada minta tangan pendek gitu. Lanjut Bang Dia. Ya, belum datang dia. Kita nungguin mie ayam dulu kayaknya kalau begini. Kapan? Apa mau nawarin saya Wuling gitu? Iya. Kalau ngeliat mobilnya udah banyak, jadi Iya. kita nggak enak juga mau nawarinnya dia. Saya minat juga itu Wuling Almas itu, Wuling Siap, Almas. Iya. siap, Tapi siap. Wuling Almas mah. Luar biasa memang itu satu mobil. Cuma saya juga pengen tahu, udah ngomong sama Rio. Iya, maksudnya saya pengen beli Wuling apa tuh yuk? Ini kata Convero. Convero yang nggak ada kacanya apa? Iya, Convero itu. Iya, yang paling murah. Paling murah. Iya.
ada Pormo sama Convero sih. Iya. Biasanya kalau kan khusus buat ambulan ya Pak Iya, ya. iya. Ambulan kita pakai Convero udah luar biasa. Karena saya lihatin banyak juga gitu kan. Jadi pengen apa namanya, pengen kalau punya duit gitu kan, kalau punya duit tuh pengen ngasih mobil satu buat operasional dia warga sini. Amin. Cuman kan nggak kebagi-bagian duit sama dia, ya dijemurin kehujanan mulu, dijemurin. Minum ya. Iya, nah ini kode pesantren kita nih, ya. Pondok pesantren Halqa Istighosah, Moya Sifa, nah, Moya air, Sifa obat, jadi air obat ini mudah-mudahan jadi obat karena di sini dari Kangen Water sudah pakai mesin Kangen Water. Mungkin mau kita pelan begini sampai nggak tuh? Jadi yayasan atau pondok pesantren Halqa Istighosah yang diketuai Bang Jibob ini sudah mengeluarkan produk. Tapi ini belum dijual berbelikan Pak Ji? Belum. Ya, ini khusus untuk jamaah. Jadi biasanya kalau kita malam Jumat kan kita istighosah, kita kan sambil ininya kan buat air berkah, kalian pakainya pakai air ini. Cuma kalau buat malam Jumat itu yang isi 600 ml. Kalau ini kan enak dibawanya isi 330. Isi 330. Nah, Bang Haji nyinggung politik nih. Bagaimana kita korek politiknya ya? Ikuti terus. Mata-mata. Iya. Saya seragamnya udah kuning. Iya, saya seragamnya udah kuning tuh. Itu Bang Jibo channel Bang Jibo kuning. Sampai ke channel. Iya. Spreakernya kayak kuning udah. Ya itu kode. Ngomong-ngomong politik Bang Jibob. Nah, ini maaf Bang Jibob. Ini kan masih panjang ya perjalanan di 2024 kan. Saat ini Bang Jibob kalau nggak salah bergelutnya di Partai Golkar. Ya. Khusus di Kabupaten Bekasi, adakah niatan untuk mencalonkan legislatif? Iya, buat sekarang sih saya nggak tahu kali ya. Sekarang nggak tahu kali ya. Tapi nama saya sudah terdaftar sih, begitu. Nama saya sudah terdaftar dan saya tidak mendaftarkan diri, gitu kan. Cuma sama saya sudah terdaftar, gitu aja. Saya tidak mendaftarkan diri. Gimana kalau tidak mendaftarkan diri gitu ya? Kayaknya Bang Jibob masih malu-malu. Iya. Biasa. Iya. Mungkin sekitar itulah, Iya. sekitar itu. Kisi-kisi sedikit Bang Haji. Kalau di organisasi, berarti di organisasi partai ya? TNI juga saya. Di kepartaian ini udah berapa lama nih? Oh, baru saya. Jadi semenjak, karena kan waktu almarhum masih ada, almarhum AJK, dia makanya saya di situ tuh karena amanat AJK waktu itu almarhum. Dan kita rekrut Haji Bobi suruh gabung sini gitu kan. Jadi karena amanat, tapi karena umur susah ya, itu sebenarnya amanat AJK waktu saya. Karena apa namanya, termasuk sering komunikasi sama almarhum saya dulu. Jadi saya merekrut itu direkrut sama almarhum AJK. Dengan menerima pinangan Bang almarhum AJK ya, bupati kita ex ya. Tujuan Bang Haji masuk partai itu apa sih? Pasti kan punya tujuan. Begini, jadi barangkali kalau misalkan kita ada di unsur kan, yang bisa merekom kebijakan, jadi ada yang lebih bermanfaatnya lebih banyak orang, karena kalau menurut orang-orang pinter kan sebaik-baiknya orang itu sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, mungkin maksudnya. Ya udah itu aja sih. Karena kita kalau cuma mengandalkan pribadi kita kan tidak bisa mencakup semua, tidak bisa mencakup lebih banyak orang. Kalau ya kemampuan pribadi sama kemampuan yang ada di kebijakan
itu pasti lebih luas di situ, di kebijakan di pemerintahan. Nah, berarti endingnya ini melalui partai mengaji ada harapan untuk menjadi legislatif atau dewan. Ya sekitar itu mungkin. Iya. Berarti ada niatan ya. Kalau saya sih tergantung Bang Imai sama Rio. Iya.